ini kriteria perbaikannya ini tergantung dari erosi bulu atau tekanan angkat upliftnya ya. Terus ini kebocoran air. Jadi ini kasusnya sekarang kebocoran air itu pola operasi waduk. Teman-teman sekarang lagi bekerja di Gondang. Gondang ini sudah diresmikan, sudah diisi tapi bocor. Nah ini dilihat bocornya ini bocor di pondasinya kah atau di tubuh bendungannya. Terus yang ketiga itu pertimbangan aspek ekonomi. Kalau aspek ekonomi ini kaitannya sama biaya ya. Kalau melakukan proses perbaikan ini mana yang lebih efektif sama juga efisien, karena yang efisien itu belum tentu efektif juga. Kan kaitannya ketika melakukan proses misal ada teknologi baru untuk perbaikan pondasi, alatnya nggak banyak orang tahu, terus kita pakai, setelah itu belum tentu nanti di proyek selanjutnya itu bisa dipakai. Nah itu namanya efisien belum tentu efektif. Mati mas. Nah ini kita bagi 3 ya, jadi perbaikan pondasi ini ada pondasi permukaan, bawah permukaan, terus yang terakhir ini pengeringannya. Nah pengeringannya ini kaitannya biasanya teman-teman nanti akan menemukan di jalur inti ya, inti bendungan ini benar-benar kita fokus di situ, itu nggak bisa lagi ditawar-tawar. Nah ini biasanya muncul di pondasi-pondasi itu, kita bikin namanya sumuran. Nah kalau pondasi permukaan, apa saja sih yang kita lakukan? Biasanya cuman perapian, terus dental sama sementasi semprot. Terus kalau bawah permukaan ini ada grouting, parit halang ini cut off strength yang tadi saya cerita ada merah-merahnya itu bisa dipakai sebagai salah satu pondasi. Terus diafragma wall ini teman-teman sudah banyak itu kayak Mas Yogi, Mas Teddy ini udah ngikutin diafragma wall karena mereka mengerjakan istilahnya perbaikan ya mas, perbaikan bendungan ini yang dipilih. Ini ada drainase horizontal, drainase tumit dan sumur pelepas tekanan. Ini nanti ada contohnya masing-masing, tapi tetap kuncinya apa sih sebenarnya untuk perbaikan pondasi? Inspeksi. Kalau inspeksi ini kaitannya apa? Ketika ada perubahan kita sebagai penyedia jasa ada dasarnya, itu berubah kita dibayar. Terus pemetaan geologi. Nah kemarin alhamdulillahnya MT 2002 ada yang istilahnya geologi, yang jurusan geologi. Karena selama ini kalau urusan geologi kita punya 3 orang, Pak Sulis, Pak Yudi, 2 orang, ya cuma 2 orang itu aja. Kemana-mana kalau misal proyeknya cuma 3 atau 4 gampang gantian. Karena sekarang ongoingnya 13. Wah ini tarik-tarian biasanya, khusus untuk pemetaan geologi. Nah ini inspeksinya jelas, ini yang terus yang perlu diketahui rembesan air tanah, karena ini efeknya banyak, bisa menyebabkan erosi buluh tadi dan juga likuifaksi. Likuifaksi itu di dalam tubuh bendungan ini tidak terdisipasi dengan baik, artinya kayak infiltrasi turun. Nah ini ngantong aja lama-lama jadi titik lemah. Rembesan air tanah ini juga berbahaya. Next. Waduh. Ya, kurang digedein aja mas. Nah, nih kalau batuan keras dia standarnya harus punya 70 derajat. Nah biasanya kita kan kalau 70 maksimum ya 70 derajat, ini kan kurang lebihnya mendekati 103, tapi kalau di pondasi bendungan ini kalau batuan keras 103, kita kebanyakan galiannya ini di 11. Ini kalau misalnya ada tonjolan ini harus di cutting. Biasanya nanti teman-teman ketemu tuh di pondasi pasti ada itu satu kayak boulder muncul apa dan sebagainya.